Halo teman-teman, perkenalkan, aku Razwa. Dan aku Alivia. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kebijakan moneter dan teori inflasi menurut pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Topik ini sangat menarik karena ternyata dari ratusan tahun yang lalu, beliau sudah membahas inflasi bukan cuma sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai masalah moral. Al-Makrizi memiliki nama lengkap yaitu Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Makrizi. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tahun 766 Hijriah atau 1364 Masehi dan wafat pada tahun 1442 Masehi. Oh iya, dalam karirnya, Al-Makrizi sempat menjabat sebagai muhtasib atau pengawas pasar di Kairo. Dan dari sinilah, ia melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi masyarakat, trafik perdagangan, hingga penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Al-Makrizi menulis banyak karya penting, terutama di bidang sejarah dan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama ada Ighatha al-Ummah bi Kashf al-Ghammah, yang secara khusus membahas tentang krisis ekonomi dan inflasi di Mesir. Yang kedua ada Syudur al-Uqud fi Fiqh al-Nuqud, yang menjelaskan tentang sejarah uang dan nilai tukar. Dan yang terakhir ada Risalah fi al-Mawazin wa al-Makayil, yang membahas mengenai standar timbangan dan ukuran dalam perdagangan. Menurut Al-Makrizi, krisis ekonomi dan inflasi yang terjadi pada masa dinasti Mamluk bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia menilai bahwa penyebab utamanya adalah kebijakan moneter yang salah dan rusaknya cara moral penguasa. Saat itu, pemerintah mencetak uang tembaga atau kulis secara berlebihan tanpa didukung nilai real seperti emas atau perak. Akibatnya, nilai uang turun drastis dan harga-harga barang naik tinggi. Inilah yang oleh Al-Makrizi disebut sebagai human error inflation. Maka dari itu, Al-Makrizi sangat menekankan bahwa uang yang ideal adalah dinar dan dirham berbasis emas dan perak karena memiliki nilai intrinsik yang stabil dan tidak mudah dimanipulasi. Al-Makrizi membagi inflasi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah inflasi alamiah atau natural inflation. Inflasi ini terjadi karena faktor di luar kendali manusia seperti gagal panen, bencana alam, atau wabah penyakit. Harga naik karena barang langka, bukan karena kesalahan kebijakan. Yang kedua adalah inflasi akibat kesalahan manusia atau human error inflation. Inflasi ini muncul karena tiga hal utama, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, serta percetakan uang tanpa nilai real. Jenis inflasi inilah yang paling banyak dikritik oleh Al-Makrizi. Menurut Al-Makrizi, korupsi adalah penyakit moral yang paling berbahaya dalam tatanan ekonomi. Pada masa dinasti Mamluk, banyak pejabat memperkaya diri lewat pajak, penimbunan barang, dan monopoli. Akibatnya harga barang naik secara tidak wajar dan rakyat kecil yang paling menderita. Bagi Al-Makrizi, korupsi tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah. Ia juga menegaskan bahwa korupsi mempercepat inflasi karena distribusi barang menjadi tidak adil dan harga dipermainkan untuk kepentingan pribadi. Pemikiran Al-Makrizi ternyata masih sangat relevan di era modern. Pertama, dari sisi etika dan stabilitas ekonomi. Inflasi dan krisis ekonomi bukan hanya soal pasar, tetapi juga soal transparansi kebijakan, kejujuran, dan tanggung jawab penguasa. Kedua, dari sisi keadilan dan kesejahteraan sosial. Al-Makrizi menekankan pentingnya perlindungan terhadap rakyat kecil agar tidak menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. Artinya, ekonomi tidak cukup hanya kuat secara sistem, tetapi juga harus ada secara moral. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Al-Makrizi merupakan tokoh ekonomi Islam yang menekankan hubungan erat antara kebijakan moneter, inflasi, dan moral penguasa. Menurut beliau, inflasi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga cerminan rusaknya amanah, kejujuran, dan keadilan dalam kepemimpinan. Pemikiran Al-Makrizi mengajarkan kita bahwa sistem ekonomi yang sehat hanya bisa terwujud jika dijalankan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.